Halo, assalamualaikum. Ternyata Sharp tetap rilis smartphone baru resmi di Indonesia ya. Di antara banyaknya launching mungkin bulan ini dan bulan depan, ya ini Sharp Aquos Sense 8. Yang menarik adalah dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 6 ya, 6 Gen 1. Jadi sudah 5G dan yang lebih mencengangkan lagi ternyata pabriknya sepabrik sama beberapa brand lain nih, PT Adhireka Mandiri. Kalau saya sebut PT itu kayaknya pada tahu deh. Dia produksi brand apa lagi selain ini ya untuk perakitannya. Zaman dulu ini pabrik buat LG. LG-nya hengkang, dia ngerjain beberapa brand lain juga. Ya, layarnya Exo OLED dan compact 6,1 inci saja. RAM-nya 8 GB, storage-nya 256 GB. Tuh, 5G ya, N3 sama N40 band-nya. Kamera belakangnya 50,3 megapiksel plus 8 megapiksel. Kamera depannya hanya 8 megapiksel, sayangnya ya. Baterainya 5000 mAh, sementara untuk chargingnya nanti kita cek. Kayaknya ini 18 watt. Tapi kalau 20 volt 1,5 ampere sih harusnya 30 watt ya. Tapi kita lihat aja langsung karena smartphone ini punya pilihan warna yang menarik juga selain hitam. Yang kayak pink ini warna copper ya, warna tembaga, dan yang warna Tosca atau mint ini. Harganya berapa? Siap-siap menghela nafas. Ya, ini harganya masih masuk mid-range, tapi mid-range-nya udah upper mid-range yang mana persaingannya berarti sama beberapa brand yang gencar banget marketing campaign-nya di Indonesia. Sementara Sharp ini kayaknya adem-adem aja ya. Adem-adem aja ya. Adem-adem aja. Ya, ini harga resminya. Kamu bisa cek di official store Sharp di Tokopedia atau di Shopee. Rp5.999.000. Cara buka packagingnya, oh gini doang. Nggak ada segel ya. Jadi cuma plastik doang. Plastik yang tadi dan udah terbuka. Wow, ini dia langsung smartphone-nya lagi. Nggak dihalangin apa-apa. Ya, layarnya masih punya notch berbentuk huruf U. Nanti kita lihat bezelnya kayak gimana. Tapi yang jelas panelnya beda dari yang lain. Ini Exo OLED-nya. Dan seperti ini layout kamera belakangnya. Ya, secara desain sangat tidak membosankan. Sorry, belibet terus ngomongnya. Dan di partisi bawahnya kita akan lihat, oh sudah dapat softcase kayaknya. Ini, oh ya partisinya sampai ke bawah. Jadinya rada keangkat-angkat. Ya udah kita skip aja dulu. Dapat perdana Telkomsel juga. Tadi di kardus depan ada benefit tuh. Paket khusus bundling smartphone 21 GB bisa diaktifasi ulang hingga 5 kali. Berarti total 6 ya, alias buat 1 semester. 21 GB per bulan, belum tahu harga paketnya nggak disebutin. Dan ini adalah softcase-nya. Ya, tadinya saya berpikir buat beli smartphone compact yang flagship. Walaupun ya harus merogoh kocek lebih dalam, tapi kalau ada yang mid-range kayak gini, buat kebutuhan sehari-hari handphone kedua, kayaknya patut dipertimbangkan ya. Nanti setelah saya review dan misalkan nyaman, boleh juga. Ya, tombol powernya dikasih bolong, artinya fingerprint scannernya nggak di layar, tapi di sini. Kemudian ada quick start guide dan juga warranty card-nya di sini nih. Jadi bentuknya leaflet kayak gini, besar, dilipat-lipat kayak di earphone ya. Oke, ya. Dan SIM cardnya dual SIM hybrid nih kalau kelihatan dari situnya. Kemudian bentar, ini kan kartu garansi. Oh, di sini nih kartu garansi. Pusat Pelayanan Pelanggan Jakarta di Pulau Gadung, Bandung di Jalan Arjuna, Semarang ada, Surabaya, Medan, Samarinda dan Makassar ya. Sementara ininya di Kabupaten Karawang, Sharp Electronic Indonesia pusatnya. Oke. Lalu kita lihat kepala chargernya dikasih plastik kayak gini. Outputnya 5 volt 3 ampere 15 watt atau 9 volt 3 ampere 27 watt, 20 volt 1,5 ampere 15 volt 2 ampere atau 12 volt 2,5 ampere 30 watt. Ini kalau ngelihat besarannya dan portnya yang Type-C, mudah-mudahan dia ngangkat 30 wattnya dengan charger power delivery ya. Sementara kabelnya yang dikasih Type-C to Type-C seperti ini. Oke. Dan dapat USB OTG ya, dari Type-C ke Type-E. Mantap juga. Kemudian masih dapat headset. Kita lihat jack-nya ya. Setahu saya ini masih punya jack audio 3,5 mm, makanya dikasih headsetnya pun
yang 3,5 mm plugnya. Mantap, mantap. Iya, ini dia smartphone-nya. Nggak diplastikin, nggak diapain ya di dalam paket penjualannya. Di dalam kardusnya maksudnya. Dan tombol powernya dikasih warna hitam. Beda banget dari keseluruhan bodinya yang berwarna hijau mint ini. Terpisah dari tombol power agak jauhan tuh volume rockernya ke atas dan dipisah oleh dua garis antena. Artinya frame pinggirnya ini logam atau metal. Ada chamfered edge-nya di depan. Kalau ke belakang ini garis antenanya mengelilingi malah ya. Ini mengingatkan kita ke desain-desain smartphone periode 2016 kalau nggak salah. Yang kayak gini. Nggak apa-apa. Kalau desain itu kemungkinan besar berulang kok. Kayak iPhone kan balik lagi ke kotak lagi. Yang penting malah menurut saya desain yang distintif itu lebih menyenangkan dibandingkan ngikutin tren semua ya. Jadi dari jauh kita udah bisa lihat oh dia pakai smartphone apa. Oke, nah ini yang saya keluhkan sih. Brand-brand yang suka nempelin stiker di bodi belakangnya. Tapi residunya kayak gini. Ini lengket banget, nanti harus dibersihin pakai kayu putih ya paling ya. Kameranya 50 megapiksel dan ultra wide 8 megapiksel. Ada sebuah LED flash di situ. Ini garis antenanya nyambung kemana-mana. Di sisi kiri tidak ada apa-apa selain dua garis antena. Di sisi bawah ada mikrofon di sini. Posisinya unik juga. Jack audio 3,5 mm, port Type-C dan speaker grill berupa satu buah garis memanjang. Udah kayak S-series terbarunya Samsung dan juga Pixel ya. Di atas ada mikrofon kedua buat noise cancelling dan ada SIM tray. Dari tadi kita nggak lihat SIM tray ejector karena ini masih bisa dibuka dengan kuku kayak gini nih. Cuma kukunya harus kuat. Oke. Sip. Ya, dual SIM ya, hybrid. Jadi bisa pakai micro SD yang kedua atau SIM card kedua. Pilih salah satu. Untuk 256 saya sih cukup-cukup saja. Bentar, to screen. Oh ini ngadep ke layar seperti ini. Dan yuk kita langsung nyalakan. Ini sudah terpasang anti gores ya si layarnya dari sana by default. Sudah dapat case juga jadi tinggal pakai aja. A few moments later. Ya enaknya ini bisa pilih waktu di setup itu mau di skip. Get reminder aja buat nanti setup dilanjutin ya. Nah ternyata tadi pas setting dia bisa daftarin eSIM juga. Jadi ini salah satu mid-range yang bisa pakai eSIM nih. Mungkin kamu bisa ngeliat bezelnya tebal-tebal ya. Atas tebal padahal masih pakai notch berbentuk huruf U, bawah juga tebal. Kiri kanan juga sedikit lebih tebal dibandingkan beberapa brand lain. Tapi overall ini smartphone yang cukup compact ya, 6,1 inci. Cuma kalau ditambah ketebalan bezelnya mungkin jadi tidak ultra compact ya. Karena tebal bezelnya itu pasti nambah dimensi bodinya. UI-nya namanya Aquos Home dan mirip-mirip stok Android ya. Wow, bahkan aplikasi yang dibawa pun sedikit banget. Ada ininya, ada bloatware-nya, video, traveling, sama etalase apps, tapi sisanya Google punya semua. Mantap, mantap. Saya belum setup untuk fingerprint-nya juga. Kita sekalian cek aja dulu yuk. Apakah ada NFC? Di sini belum kelihatan, kita langsung masuk ke di mana ya NFC ya biasanya ya. Kalau di yang ada nih, ada NFC. Oke, dan bagus ya, ada settingan cuma bisa dipakai kalau device-nya lagi tidak dikunci. Mantap, mantap. Kita lihat lagi menunya ini stok banget. Storage terpakai 10% aja, bukan 10 GB, sorry. Terpakai 25 GB dari total 256, 10%. Ada Aquostrix, apa ini? Rich Color Teknologi Mobile. Oke, oh ini kayak outdoor view, relax view, HDR dan lain-lain ya. Kemudian high speed display, oh ini refresh rate dan bisa dipilih per aplikasi. Lock home photo shuffle, oke ini kayak apa sih, carousel wallpaper ya. Kemudian fingerprint sensor and pay trigger. Kita matikan lagi layarnya dan kita coba lagi. Ketika sudah terbuka, ya beberapa waktu kita tahan jari kita di fingerprint, maka dia akan buka sebuah aplikasi yang sudah disetting ya. Bagus, bagus.
Ada fitur-fitur yang berbeda. Ada battery health-nya loh. Nih, kayak di Sony ya. Tapi bukan persen sih, ini nggak kayak iPhone. Good katanya battery health-nya. Ini saya biarin udah berapa detik. Tuh, udah ganti menit dan masih ada. Jadi ada sih sebetulnya always on display, cuma namanya bukan itu. Dan kalau diangkat, dia masuk ke lock screen. Cuma kan saya nggak aktivasi atau nggak daftarin wajah, jadi cuma ini aja, fingerprint ya. Yuk, oke, kita langsung sekarang ke About Phone. Untuk Android-nya masih Android 13 dengan security update 1 September 2023. Belum tahu juga rekam jejak Sharp sejauh ini untuk software update. Waktu Sense 4 itu rada-rada males sih dia software update-nya ya, padahal ada bug. Tapi setelah software update, seingat saya dulu bug-nya solve, cuma lama nunggunya. Kemudian di sistem ini ada hardware feedback ke Qualcomm lagi ya. Karena ini kan Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Kayaknya di Indonesia nggak ada yang pakai deh selain Sharp ini, dan ini ada virtual memory. Cuma nggak disebutin berapa space yang dipakai buat virtual memory ini ya. Oke. About Phone udah, semuanya sudah. Tinggal kamera. Kita lihat UI kameranya. Oke. Ultra wide-nya itu 0,6 kali dan ada zoom 2 kali lossless ya. Digital, tapi dengan sensor 50 megapiksel sih harusnya lossless. AI-nya bisa dimatikan, bisa dinyalakan. Kemudian buat video, bentar, settingannya sayangnya nggak langsung ya, harus masuk dulu ke menu. Full HD. Oh, ada 4K, 30 fps. Oke, nggak bisa 60 fps katanya kalau 4K, tapi kalau Full HD bisa, cuma ya, UI buat setting resolusi video aja ribet ya. Harus masuk satu-satu lagi diubahnya. Resolusi dulu, baru frame rate. Video stabilization by default menyala. Audio recording, win noise cut. Ini ngurangin suara angin. Karena kan dia punya mikrofon kedua di atas, jadi bisa juga. Ada AI Live Story dan AI Live Shutter. Oke. Untuk kamera depan, kita cek video size-nya Full HD aja. Dan nggak bisa pilih frame rate, artinya di 30 fps mentok ya. Bisa zoom sampai 2 kali, sampai penuh aja saya. Oke, dan foto. Ya. Oh ya, video kamera belakang itu bisa dengan, bentar. Oh iya. Nggak bisa ultra wide videonya, serius. Saya takut salah, saya tutup dulu kameranya. Lalu saya pindah ke video lagi. Iya, nggak bisa rekam di ultra wide. Kok aneh ya? Punya lensa ultra wide tapi nggak bisa rekam video di lensa itu. Portrait, belakang, depan juga bisa. Dan settingan buat skin, face, tone, brightness, bokeh ternyata dia punya ya. Jadi walaupun handphone Jepang, ternyata beautification mah ada. Ini night mode, bisa. Nah, night mode-nya bisa ultra wide. Ini manual. Wow, manualnya bisa depan belakang. Nih, shutter speed depan sampai 0,4 detik dari 1/10.000. ISO-nya dari 109.200. Kalau untuk belakang, shutter speed sampai 30 detik ya, dari 1/10.000. Dan ISO-nya lebih lega lagi dari 50 sampai dengan 3200, serta bisa manual fokus kalau kamera belakang. Kalau kamera depan tadi nggak bisa. Oke, ultra wide, shutter speed sampai 0,4 detik kayak kamera depan, ISO 50 sampai 3200 sama dengan lensa utamanya, cuma nggak bisa atur fokus karena ultra wide biasanya memang fix fokus ya. Dan others, ada time lapse, slow video dan VHDR video. Kalau others buat kamera belakang, sama nggak? Oke, sama ya. Itu dia mode kameranya. Gimana teman-teman? Tertarik nggak dengan smartphone Sharp ini? Tentu, kalau dibandingkan harganya dengan beberapa smartphone brand lain yang sudah besar di Indonesia, mungkin rada-rada lucu gitu ya apa yang ditawarkan oleh Sharp
Aquos Sense 8 ini termasuk masih pakai Android 13, bezelnya seperti itu, masih pakai punch hole, notch. Tuh kan saya suka ketukar, masih pakai notch berbentuk huruf U. Fingerprint masih nggak di layar, masih di pinggir, tapi ini framenya sudah logam metal ya. Dengan back cover yang juga sama metal, di mana zaman sekarang pada pakai kaca kan back covernya. Ini masih pakai metal kayak gini. Kasih soft case sih, tenang aja kalau takut gores. Cuma PR saya hilangin ini nih bekas stikernya. Aduh, ini masih lengket pisan, dari tadi saya nggak enak megangnya sebetulnya. Tapi yang saya suka ya compact ya, 6,1 inci walaupun dengan bezel yang tebal jadinya tidak terlalu compact, tapi ini memanjang, jadi kayak megang Sony. Iya, perasaan saya kayak megang Sony, sama-sama brand Jepang sih ya. Jadi kayak gini mungkin DNA-nya. Udah panjang sekali saya berbicara di video kali ini. Mohon maaf ya karena sesuatu yang baru tuh, jadi saya pengen explore lebih dalam, nggak kayak kalau unboxing brand-brand yang udah sering saya unbox, yang mana udah ketahuan ada apanya ya. Mungkin nanti saya explore lebih dalam kalau ada waktu, ada umur, dan ada kesempatan buat bikin video reviewnya. Teman-teman yang tertarik buat pengen nyoba juga, saya taruh link pembeliannya di deskripsi. Sorry sekali lagi kalau videonya panjang. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.